Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Pengepungan oleh sekelompok orang di depan rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD menuai reaksi dan kecaman dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai para pelaku pantas mendapatkan hukuman pidana. Namun ada pula yang berpandangan aksi yang seperti demonstrasi itu sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Inilah laporan utama demo di rumah Ibunda Mahfud dipidana. Melalui media sosial Twitter miliknya, Menko Polhukam Mahfud MD membagikan peristiwa yang terjadi di depan rumah ibundanya. Mahfud juga mengatakan kejadian tersebut mengganggu sang ibu. Ya, pada 1 Desember, ratusan orang menggeruduk rumah Ibunda Mahfud di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Mereka mengebung rumah sambil meneriakkan nama Mahfud. Atas kejadian tersebut, dua organisasi Islam terbesar di tanah air, yakni Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah, angkat suara. Memang itu bisa kita sebut sebagai kategori teror ya, artinya menakut-nakuti orang dengan cara-cara tertentu. Dan kami menghimbau kepada semua pihak untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyampaikan aspirasi dan juga dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Kita menolak segala teror, segala ancaman, apalagi ada upaya misalnya ada perusakan ataupun pembakaran dan seterusnya. Ini tentu kita sayangkan sekali. Sebagai umat yang beragama, marilah kita menyampaikan pesan-pesan kita, menyampaikan aspirasi kita ini bil hikmah dengan penuh cara yang lebih bijaksana. Jika tindakan sekelompok massa di Pamekasan itu dianggap sebagai bentuk teror, lantas apakah para pelakunya harus mendapat ganjaran hukuman pidana? PBNU berharap kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak melakukan provokasi, teror, dan kembali bahwa kita kembalikan kepada perangkat hukum ataupun kepada undang-undang yang berlaku. Saya kira kan persoalan itu sudah selesai ya, artinya kan memang peristiwanya hanya terjadi satu kali dan tidak terjadi insiden apa-apa. Memang secara hukum itu bisa diperkarakan, tetapi kan kita sekali lagi supaya situasinya lebih kondusif, ya sebaiknya kita selesaikanlah segala persoalan itu dengan cara musyawarah, dengan cara kekeluargaan. Ya, bisa jadi massa yang berbondong mendatangi rumah Ibunda Menko Polhukam itu hanya ingin menyuarakan pendapat mereka. Namun tampaknya mereka tak sepenuhnya paham bahwa tindakan itu bisa berakibat jerat hukum. Kalau memang tindakan tersebut menimbulkan keresahan, ya, terutama saya kira terhadap pribadi dan keluarganya Pak Mahfud, saya kira pihak kepolisian ya ambil saja tindakan yang tegas bagi siapapun yang memang melakukan tindakan yang di luar batas dan tentu harus sesuai dengan undang-undang. Bagaimanapun juga itu menurut saya sebuah peristiwa yang melanggar hukum, ya. Dalam hal ini adalah melanggar hukum pidana. Menurut saya lebih tepat itu pasal 335. Kalau dulu disebut sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Ya, kekerasannya lebih secara psikis gitu. Nah, analoginya itu menurut KUHP ya ancaman hukumannya
1 tahun, tapi bisa ditahan, bisa menjadi dasar penahanan. Tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi pasal 335 ini tidak lagi menjadi dasar, tidak bisa dijadikan dasar untuk menahan seseorang. Setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum memang sudah sepatutnya diproses secara hukum pula. Namun, peristiwa yang terjadi di depan kediaman Ibunda Menteri Polhukam tampaknya juga harus ditelisik sisi lainnya. Ya, kalau yang terjadi di sana ya diajak dialog lah. Aparat keamanan sana datang kepada yang protes, apa inti protes mereka? Ya, kita minta mereka juga tidak melakukan perusakan apa-apa. Apalagi di situ hanya ada ibunya Prof Mahfud, ya harus dihormati, seorang ibu nggak ngerti apa-apa. Ya, message mereka aja apa dia sampaikan gitu. Saya kira harus ditangkap message itu. Bukan demo yang kecil itu, message utama itu adalah keadilan hukum. Siapapun penggerak dan pelakunya, aksi demo diwarnai pengepungan menjadi bukti bahwa kedewasaan berdemokrasi dan menyampaikan aspirasi politik masyarakat kita masih sangatlah dangkal. Pertama harus saya tegaskan bahwa tindakan tersebut saya kira menunjukkan ketidakdewasaan ya di dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Lagi perlu saya tegaskan bahwa orang berkumpul menyuarakan pendapatnya, mengekspresikan pikiran-pikirannya, saya kira itu hak setiap warga negara ya. Tetapi tentu harus dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Mudah-mudahan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait bisa melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat pun terdidik untuk menyampaikan pendapat umum secara baik dan tidak meninggalkan budaya leluhur kita sebagai bangsa yang toleran.